Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati senior saya Mbak Musyarofa, sekaligus kepala sekolah di MI Hidayatul Ula, MI yang menjadi kebanggaan kita semua, MI yang memberikan banyak harapan bagi para orang tua, MI di mana anak-anak yang di depan saya nanti akan menjadi pemimpin di masanya. Para dewan guru yang saya lakoni, yang saya hormati, yang saya banggakan, serta anak-anak MI Hidayatul Ula yang luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ini kelas berapa? 6. Sebentar lagi kelas 7. Kelas 1 SMP. Iya. Siapa yang mau masuk SMP? Siapa yang mau masuk MTS? Terus yang nggak maju ke SMP, ke MTS mau masuk apa? Oke, baik. Jadi pondok ada MTS atau SMP, harus memilih gitu. Jadi pilihannya SMP, MTS apa pondok? Anak-anakku tahu siapa lulusan madrasah yang jadi presiden Indonesia? Gus Dur. Bagus. Siapa namanya? Putra. Luar biasa. Kita berikan aplaus dan selamat. Siapa menteri yang lulusan madrasah? Ibu atau bapak menteri yang jadi madrasah? Abdurrahman Wahid itu Gus Dur. Banyak ya. Ada Ibu Ida Fauzia, itu alumni madrasah. Ada Bu Khofifah, ada Gus Ipul, ada Hanif Ad-Dakhili, itu tidak pernah sekolah. Kalau sekolah itu SD, SMP, SMA, itu gak pernah sekolah. Di mana pendidikannya? Ya di madrasah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi. Ya. Jadi lulusan madrasah ini ada yang jadi presiden, ya kan? Ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur. Jadi Anda, adik-adikku, anak-anakku semuanya, jadi sekolah di madrasah itu, dan sekarang kalau mau masuk madrasah itu hampir semuanya antri. Beda dengan di sekolah umum, hampir tidak ada antrian sekarang. Kalau di Surabaya itu antriannya panjang, bisa 3 tahun. Jadi daftar sekarang baru diterima 3 tahun, atau mau masuk 3 tahun lagi daftarnya hari ini. Itu madrasah. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan untuk madrasah kita. Jadi ya, madrasah luar biasa. Ya karena ini 2 varian audien, ya saya harus menyampaikan dari ranah 2 arah, yang untuk konsumsi anak-anak, yang untuk konsumsi para guru. Saya akan dulu cerita apa yang menjadi konsumsi guru. Tahun 90-an
biasanya apa yang terjadi di dunia barat itu terjadi di dunia ketiga itu sekitar langsung 30 tahun. Apa yang jadi tren di negara barat itu 30 tahun kemudian atau 40 tahun itu baru terjadi di kita. Tahun 90-an itu di Amerika para orang tua itu gandrung sekali mencari sekolah mencari lembaga pendidikan yang bisa menjadikan anaknya juara Olimpiade. Dan saya yakin Anda tidak akan bisa menyebut anak-anak yang pernah juara Olimpiade itu masa dewasanya menjadi orang terkenal. Anak-anak yang juara Olimpiade, kalau kita lihat di sejarah misalnya, orang-orang besar itu orang yang tidak pernah menjuarai Olimpiade. Kenapa? Karena di tahun 90-an orang-orang Amerika itu dan kemudian dia sadar anak-anak yang digegas, dibebani dengan tugas, bisa berhitung, bisa menjadi juara lomba, tetapi memiliki risiko di masa dewasanya dia tidak matang secara psikologis. Ibarat buah, anak yang cepat matang. Kalau buah dipercepat matangnya cepat apa? Cepat busuk. Itu hukum alam. Maka anak-anak yang digegas dipercepat matang, bintang film cilik, idola cilik, itu akan disalib oleh anak-anak biasa yang prestasinya di masa itu tidak. Kalau Anda lihat artis, itu ada yang berangkat dari artis cilik. Justru yang artis cilik kedua, karena dia didewasakan sebelum waktunya, dimasakkan sebelum waktunya. Maka ada istilah cepat matang maka cepat besar. Maka biarkanlah anak-anak berkembang dengan sesuai usianya. Nah, di gelombang ini terjadi di Amerika, anak-anak itu dijadikan miniatur orang dewasa. Kita memaksa anak agar sama dengan orang itu, memaksa anak agar dia menjadi kepanjangan ambisi orang tuanya. Akibatnya ada riset lanjutan yang kemudian ini tidak memberikan manfaat apa-apa bagi masa depan dan langkah kehidupan mereka pada selanjutnya. Nah, di Indonesia ini saya kira banyak orang tua yang masih berpikiran anaknya digegas, dileskan, diapa untuk mengikuti menjadi anak-anak Olimpiade, dan bahkan guru menjadikan ini sebagai bagian dari profesi. Nah, di riset yang dilakukan itu, ini akan menjadi pembelajaran bagi kita, dan ternyata itu tidak memberikan satu stage atau satu tahapan yang bagus bagi fondasi kematangan jiwa. Nah, kembali ke tadi, itu kemudian berkembang apa yang disebut dengan ini contoh orang Katolik, karena dia ada di saya katakan begini. Ada kemudian ditemukan 1, 2, 3 kecerdasan. Ada kecerdasan kiri yang disebut dengan intelijensi. Kemudian setelah diteliti, ternyata para pemimpin,
besar itu tidak ditemukan intelijensi yang kuat, tetapi dia memiliki emosional yang kuat. Sehingga kalau kita baca dalam Al-Quran itu Allah melukiskan dengan dua hal yang berbeda ketika mengabarkan kelahiran Nabi Ismail dan kelahiran Nabi Ishak. Ketika Nabi Ishak lahir, Allah memberikan kabar fabasyarnahu bighulamin alim, maka aku kabarkan padamu seorang anak yang alim, anak yang cerdas. Maka keturunan Nabi Ishak itu cerdas, Nabi Yahudi, Nabi Muhammad dan Israel. Tapi ketika Nabi Ismail lahir, itu informasinya yang disampaikan fabasyarnahu bighulamin halim. Halim ini orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang emosinya terlatih, yang kemudian dilahirkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dan di berikutnya, penelitian berikutnya, orang yang emosionalnya sudah baik, maka secara otomatis dia intelijensinya bagus. Tapi kalau hanya intelijensi saja, intelektual saja, pandai berhitung, dia kemudian emosionalnya tidak baik dan tidak bisa menjadi bekal pada kehidupan. Ini penelitian. Makanya kemarin ada anak yang meninggal di Singapura itu juara olimpiade. Kan banyak informasi. Beberapa anak cemerlang Indonesia ada yang cerita ke saya, apa itu sengaja dibunuh ya? Atau dia itu memang memiliki tingkat stres yang tinggi dan emosional yang lemah, sehingga kadang 15 tahun dia sudah S2, 15 tahun sudah dokter, 15 tahun sudah, itu kecerdasan intelektual. Tapi begitu dia ada guncangan sedikit, dia memilih untuk bunuh diri, dia memilih untuk stres dan lain-lain. Ini hasil riset. Makanya kemudian dikembangkan apa yang disebut dengan intelektual, emosional intelektual, atau kecerdasan emosional. Orang yang emosionalnya cerdas itu secara otomatis dia menjadi cerdas. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, nanti kita dialog saja. Ada definisi kalau kita bicara pendidikan karakter itu bicara akhlak. Tahu nggak apa definisi akhlak? Akhlak budi pekerti. Oke, bagus, luar biasa. Namanya siapa? Fauzan, kita berikan tepuk tangan. Siapa lagi? Apa itu akhlak? Tingkah laku. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Fauzan. Silakan, kembali siapa dulu. Luar biasa, bagus Fauzan. Tadi saya jawab presiden namanya Iqbal. Oh, Putra Fauzan. Oke, baik. Bapak Ibu, akhlak itu memang seringkali kita mengartikan secara sederhana. Secara sederhana itu tingkah laku, terutama ada istilah dan lain. Tapi definisi akhlak itu adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa, yang muncul dalam perbuatan dan itu akan dibuktikan. Jadi dia itu kalau bahasa pendidikannya mungkin melalui sensorik, kemudian langsung ke psikomotorik. Jadi dia tidak melalui kognitif. Jadi akhlak itu sesuatu. Maka ketika kita menanamkan pendidikan karakter, itu akhlak sesuatu yang menetap dalam jiwa.
yang kemudian muncul dalam perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Misalnya ada sampah, tanpa harus dipikir ini dibuang atau tidak. Itu namanya akhlak. Misalnya di kelas ada guru, kalau ramai tidak enak, tanpa harus dipikir, tanpa harus diberitahu, itu namanya. Jadi sesuatu yang kalau ini dibiasakan, Anda akan merasa kalau ini dibiasakan ya. Bagaimana cara mendidik agar ini menjadi sesuatu yang kebiasaan? Itu harus diciptakan suasana. Maka kalau suasananya diam, yang ramai akan dianggap penyebab masalah. Kalau di kelas ramai, yang diam dianggap soalnya. Iya enggak? Maka bagaimana mendidik karakter itu agar sesuatu yang tetap di jiwa itu adalah melalui pembiasaan. Saya kira di Hidayatul Ula sudah mulai ada pembiasaan yang luar biasa berorganisasi. Orang berorganisasi itu berat. Meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, dan tanpa penghasilan apa-apa. Ya kan? Orang berorganisasi itu sudah keluar uang, keluar biaya, keluar tenaga, ya kan? Tapi kalau ini sudah menetap di jiwa, keluar dari perbuatan, itu tanpa dipikir sama sekali saya dapat tahu. Jadi secara otomatis, dan ini berarti biasa. Maka kenapa kemudian anak-anak pesantren, anak-anak yang menetap di asrama itu mudah untuk hidup di mana saja? Karena kita sudah terlatih untuk hidup di mana saja. Pesantren, makanya saya tadi luar biasa anak-anak MI sudah punya keinginan untuk masuk pesantren. Di mana-mana di dunia ini model pendidikan yang paling bagus itu model asrama, model pesantren. Karena kita sejak bangun tidur sampai mau bangun tidur itu diajari kebiasaan itulah yang melekat. Ketika saya tadi disuruh ke Nurul Jambi itu di jalan tanpa ada yang mau mandor, jadi ada mobil, ada tamu, itu mereka tanpa berpikir ini aku harus menjadi manusia yang ada, ya kan? Itu namanya akhlak, itu namanya karakter. Jadi kalau Imam Ghazali, sesuatu yang tertanam di dalam jiwa muncul dalam perbuatan dan tanpa didahului oleh pemikiran atau pertimbangan. Sama juga orang berorganisasi dan sebagainya. Bapak Ibu, ini ada cerita. Ya, Anda tahu siapa menciptakan lampu ini? Ya, manusia. Nama tokohnya siapa? Siapa? Kalau menciptakan bola lampu ini jenis watt, ya, sehingga itu diaplikasikan namanya menjadi 10 watt, 5 watt, itu watt namanya orang untuk menghormati, maka ya kan lampu itu dijadikan satuan cahaya yang karena itu yang kemudian Thomas Alva Edison juga energi ya lampu hijau itu masa kecilnya itu dikeluarkan dari sekolah. Karena dianggap anak yang tidak tahu apa-apa. Nah, dari situ kemudian ibunya memperhatikan dia. Ibunya memberikan kasih sayang yang luar biasa. Ibunya memberikan perhatian yang cukup. Maka ada kata-kata yang positif.
Kalau anak misalkan dengan toleransi, maka dia akan belajar menahan diri. Kalau anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Jadi kita harus memberikan bahasa kita itu ujian kepada anak yang misalnya berani untuk mengacu, berani menyampaikan pendapat. Itu kita kasih perhatian lebih agar semuanya juga terdorong untuk melakukan ujian. Jika anak kita beri rasa aman misalnya, dia akan menaruh kepercayaan. Anak bayi itu kenapa dia cepat belajar dan berjalan? Kenapa anak bayi itu cepat belajar? Belajar berjalan kenapa? Karena diajarkan. Karena di telinganya itu tidak pernah mendengar cacian. Tidak ada ibu yang bayinya belajar salah mengatakan kamu goblok. Tidak ada. Pasti ketika jatuh dilus-lus, digendong, ayo belajar. Orang mulai tidak percaya diri ketika masuk sekolah. Karena di telinganya dia mulai mendengar cacian. Kamu ini bodoh. Kamu ini tidak pintar. Mulai dia mendengar. Dan mulai itu pula menumpuk di dalam bawah sadar ketidakpercayaan diri. Kalau anak kecil bayi tidak pernah belajar berjalan, tidak pernah mendengar apa-apa kecuali kasih sayang, sentuhan, dan dorongan dari seorang kasih sayang itu. Nah, seandainya ini dipertahankan, maka kita akan nanti melahirkan generasi-generasi yang cerdas, penuh percaya diri, dan tentu peran guru luar biasa. Dan sedikit mungkin kita memasukkan kalimat-kalimat negatif ke dalam diri anak kita, maka semakin tumbuh besar perkembangan emosi dan kematangan emosional anak kita serta pribadi yang bagus. Saya kira itu sebagai pengantar dan saya serahkan lagi kepada moderator, dan selanjutnya kita dialog atau apa-apa terserah saya serahkan kepada moderator. Baik anak-anak, itu tadi pengantar dari Bapak Ilyas tentang karakter yang harus kita lakukan, ya, sama-sama kita lakukan dari pihak pendidik maupun anak-anak. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan anak-anak. Mbak Luna, apakah di sini masih ada anak yang suka mengolok-olok sesama teman? Tidak ada nak ya? Ya, dikurangi. Kalau bisa sama sekali jangan ada kata-kata ejekan, kata-kata olok-olok, kata-kata menghina. Ya, yang jelek-jelek itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Ya, Mas Aika, Mas Fauzan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya yuk, dari pendidik. Oke anak-anak, kalau sudah jelas, saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Ilyas atas rawuhnya di lembaga kami. Insya Allah bimbingan-bimbingan dari panjenengan tadi sangat bermanfaat bagi kami. Utamanya dalam rangka mewujudkan madrasah yang amanah, yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu. Miring nak, miring. Kal. Satu, dua. Jempol. Kak, pindah sana dua. Ayo cepetan. Satu, dua. Jempol. Di belakang. Jempol.